Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Kaifa halukum? Bikhair walhamdulillah. Alhamdulillah anak soleh yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Hari ini kita kembali lagi bertemu di pembelajaran tematik. Seperti biasa, kita akan belajar tematik secara online dengan bantuan dari video yang Ustaz Aji buat hari ini. Nah, seperti biasa anak-anak soleh, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadikan ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anak soleh, kita sudah berdoa, maka kita bisa langsung masuk belajar. Nah, anak-anak kita hari ini sudah mulai masuk di subtema baru, yaitu subtema 3. Ya, bukunya masih sama, masih di tema 2, yang 2B. Tapi kita sudah masuk ke subtema 3 karena kita kemarin terakhir sudah subtema 2 pembelajaran 6. Maka dari itu anak-anak silakan buka bukunya di halaman mulai dari halaman 79 ya, bermain di lingkungan sekolah yang ini. Ya, bermain di lingkungan sekolah. Nah, apa aja sih nanti yang kita akan pelajari? Yang akan kita pelajari di tema 3 ini, subtema 3 ini adalah pembagian. Yang pertama matematikanya ialah kemarin kita sudah belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Maka untuk subtema 3 ini pembagian ya, pembagian sebagai pengurangan berulang ya, pengurangan berulang. Apa sih itu Ustadz pengurangan berulang? Nanti akan kita coba jelaskan. Lalu kita akan belajar juga di bahasa Indonesia masih sama, yaitu benda, sifatnya, ciri-cirinya, dan contohnya gitu ya. Lalu yang ketiga ialah PKN-nya, itu kita belajar tentang aturan selama kita di sekolah ya, aturan selama kita di sekolah. Nah, silakan anak-anak sudah kita mulai membacanya, yaitu mulai dari halaman 81 ya, 79 itu tadi pembukaannya, maka kita langsung masuk ke halaman 81. Nah, ini anak-anak soleh ya. Pembelajaran 1 halaman 81. Di sini ada bacaan. Bersikap sopan santun harus dibiasakan di mana saja. Salah satu contohnya adalah bersikap sopan di sekolah. Bersikap sopan termasuk salah satu aturan di sekolah yang harus dipatuhi. Amati gambar di bawah ini, buatlah 5 pertanyaan berdasarkan gambar. Perhatikan pula kata-kata tanya berikut. Jadi, kamu tugasnya ialah untuk yang halaman ini membuat pertanyaan dari gambar ini. Yang pertama menggunakan kata di mana, kata tanya di mana. Berarti apa? Di mana mereka bermain. Contoh ya, di mana mereka bermain atau di mana mereka bermain bola. Di mana mereka beristirahat bebas. Kapan? Kapan apa? Apa? Apa yang mereka lakukan? Contoh. Apalagi ya, kamu sebutkan. Siapa? Siapa saja yang sedang beristirahat? Nah, itu boleh. Dan mengapa? Buat kalimat tanya menggunakan kata tanya berikut. Nah, kalau sudah, silakan buka halaman 82, nak. Di sini ada bacaan lagi. Bermain di halaman sekolah. Saat istirahat, murid-murid berada di halaman sekolah. Ratih sedang membaca. Ia membaca buku dongeng. Ino dan Raka sedang asyik bercerita. Mereka bercerita tentang film kartun. Donna, Monik, dan Riko bermain lompat tali. Mereka bermain dengan riang gembira. Perhatikan kata-kata yang bercetak miring, nak. Jadi ada kata yang bercetak miring, yaitu ini. Iya. Terus apa lagi yang bercetak miring? Mereka. Terus apa lagi? Mereka. Ya. Mengapa Ratih diganti dengan kata iya pada kalimat berikutnya? Ini.
Rati sedang membaca. Iya ini menggantikan kata Rati. Maksudnya iya itu Rati ya. Rati membaca buku dongeng, tapi diganti dengan kata iya. Lalu mengapa Ino dan Raka diganti dengan kata mereka? Ino dan Raka sedang asyik bercerita. Mereka, nah diganti dengan kata mereka. Dia tidak menggunakan kata Ino dan Raka lagi. Ino dan Raka bercerita tentang film kartun, enggak. Tapi mereka, gitu ya. Nah, jadi ada namanya kata ganti, nak ya. Kata ganti apa sih itu, Ustadz? Kata ganti. Kata ganti itu ialah kata yang menggantikan subjeknya. Subjeknya itu siapa? Nah, misalnya kalau misalnya subjeknya itu satu orang, ya, satu orang, maka diganti dengan kata iya. Tapi kalau jamak atau lebih dari satu, maka menggunakan kata mereka. Nah, tadi di sini Ratih. Ratihnya itu sendiri atau berdua? Di sini disebutnya Ratih sendiri ya. Maka di kata gantinya menggunakan kata iya. Iya membaca buku dongeng. Tapi kalau orangnya ada dua, subjeknya ada dua, Ino dan Raka. Ada dua ya. Maka kata gantinya ialah mereka. Nah, jadi kalau di sini penjelasannya, tidak lama kemudian datang Pak Guru. Pak Guru membawa tas di tangan. Pada kalimat pertama terdapat kata Pak Guru. Pada kalimat kedua terdapat kata Pak Guru. Kata Pak Guru pada kalimat dapat diganti dengan kata iya. Jadi di sini tidak lama kemudian datang Pak Guru. Ia membawa tas di tangan. Pak gurunya cuma satu ya, karena yang datang Pak gurunya cuma satu. Jadi diganti ya, kata ganti pada kalimat itu. Ia membawa tas di tangan. Nah, yang mereka perhatikan kalimat yang bawah ini. Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Edo dan Raka dan Garnis mendapat nilai yang terbaik. Nah, ini kan lebih dari satu. Ada Edo, Raka, dan Garnis. Maka ketiga ini disebut jamak atau lebih dari satu. Maka diganti kata gantinya apa? Iya, pinter. Mereka ya, mereka. Ayat kedua, alam ja'al. Nah, ini contohnya. Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Mereka mendapat nilai yang terbaik. Jadi intinya kalau dia cuma satu orang, kata gantinya iya atau dia ya. Nah, kalau kata gantinya orangnya itu ada dua atau lebih dari satu, pokoknya ya, lebih dari satu, 2, 3, 4, 10, dan 100, maka menggunakan kata mereka ya. Mereka mendapat nilai yang terbaik. Contohnya ini kita kerjakan, coba nomor 1 sampai nomor 4. Haris dapat mengerjakan ujian dengan baik ya. Haris dapat mengerjakan ujian dengan baik. Lalu di sini apa? Iya atau mereka? Lihat, ininya cuma satu, Haris doang. Berarti iya. Ya. Nomor 2, Iva membeli es krim di kantin. Iya atau mereka? Ya, coba baca. Iya, betul. Iya memakan es krim bersama teman. Banyak murid mengantri di perpustakaan. Banyak murid berarti lebih dari satu atau cuma satu? Iya, betul. Lebih dari satu. Maka kata gantinya adalah mereka. Coba kamu nomor 4 kerjain, Ustaz nggak kasih tahu. Ya. Nah, selanjutnya, kalau sudah selesai, kita coba mulai masuk menjelaskan apa sih itu pembagian sebagai pengurangan berulang. Nah, di sini ada contoh ya, nak. Ya. Nih, Ustaz sudah siapkan. Maksudnya pembagian sebagai pengurangan berulang adalah ini, anak. Pembagian adalah pengurangan berulang. Contoh, 20 dibagi 4 ya. 20 dibagi 4 berapa sih? Kalau kamu bisa perkalian gampang. Kamu tinggal membaliknya saja. 20 bagi 4 berarti 4 dikali berapa yang hasilnya 20? Iya, betul. 4 dikali 5. Hasilnya 20. Maka 20 bagi 4 5. Tapi kalau makanya itu Ustaz pengen kamu hafal perkalian dulu biar mateng, biar mungkin. Jadi kalau dibalik gampang ya. Nah, 20 dibagi 4, kurangi angka 20 dengan 4 sampai habis atau 0. 20 dikurang 4. Berapa? 20 kurang 4 itu 19, 18, 17, 16. 16 ya. 16. Nih, tulis 16 di sini. 16. Ini 16 udah 0 apa belum?
Belum ya. Kita kurangi lagi dengan 4 lagi. Ya. Kurangin 4 lagi. 15, 14, 13, 12. 12. Kurangin 4 lagi ya, 12. Udah 0 apa belum? Belum. Kita kurangin 4 lagi. 12 kurang 4. 11, 10, 9, 8. 8. 8 ini udah 0 atau belum? Belum. Oke, kurangin lagi. 8 kurang 4. 7, 6, 5, 4. 4 ya. 4 udah 0 atau belum? Belum ya. 4 ini masih belum 0. Pokoknya sampai habis 0. Maka kita kurangin 4 lagi. Nah, dikurangin 4 lagi nih. 3, 2, 1, 0. 0. Nah, sudah habis. Nah, hitunglah banyaknya 4 yang ada untuk mengurangi sampai habis. Jadi 20 ini tadi kita kurangin pakai 4-nya berapa kali 4-nya? Lihat 4-nya itu ada berapa kali? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi butuh 5 kali ya. Butuh 5 kalinya 4 supaya habis 20-nya sampai 0. Maka 20 dibagi 4 adalah 5 ya. Jadi dihitung berapa kali menguranginya ya. 4-nya itu menguranginya berapa kali sampai hasilnya ini 0. Nah, maka dia butuh 5 kali, maka jawabannya 5. Begitu ya, Nak, kurang lebih. Oke, coba kita masuk ke soal, contoh soal ya. Contoh soal di sini yang di halaman 84. Oke, ada 10 permen dibagikan kepada 5 orang anak. Berapa jumlah permen yang diterima setiap anak? Caranya, 10 ini dibagi dulu rata satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, atau kita bilang segini, 10 kan ada 10 permen. 10 dikurangin 2 ke yang pertama. Ya, 10 ini dikurangin ke 2 yang ke pertama ini. Berarti permen kita tinggal berapa? 8. Ya, 8. Di sini kurangin 2, 8. Terus di sini kurangin 2 lagi. 10 permen dibagikan kepada 5 orang anak. Oke, 10 permen dibagikan kepada 5 orang anak ya. 10 dikurangin 5 dikurangin 5. Berarti anak-anaknya itu dapat berapa permen? Jadi 10 dikurangin 5 berapa? 5. Iya, betul. 10 kurang 5, 5. Udah habis apa belum? Belum ya, maka dikurangin 5 lagi. Udah habis, 5 kurang 5, 0. Betul. Nah, 5-nya ada berapa? Iya, 5-nya ada 2. Maka 10 dibagi 5 hasilnya 2. Begitu. Atau kalau tadi mau pakai caranya Ustadz boleh. Jadi dibagi satu-satu dulu. 1, 1, 1, 1, 1. Udah habis apa belum? Belum. Bagi lagi satu-satu. 1, 1, 1, 1, 1. Nah, udah habis kan? 10-nya sudah habis. Nah, maka satu anak ini dapat berapa? Nah, dapat 2. Hasilnya juga sama, 2. Ya, caranya berbeda tapi hasilnya sama, itu boleh. Nah, yang nomor 2, contohnya ini. Ada 15 kunci yang akan dijadikan 3 kelompok. Berapa jumlah kunci pada setiap kelompoknya? Jadi 15 dikurangin 3, 3, 3, 3. Ya, 15 kurangin 3, 3, 3, 3. Atau pakai caranya Ustadz aja tadi. 15 dimasukin dulu satu-satu di sini. 1, 1, 1. Baru berapa tuh? Baru sisa 12. Masukin lagi 1, 1, 1. 9. Kurangin lagi 1, 1, 1. 6. Kurangin lagi 1, 1, 1, 1, 1. Sisa 3. Masih 3 nih, belum 0. Kurangin lagi 1, 1, 1. Dah, udah habis nih sekarang. Jadi ada berapa kali tuh tadi? Satu kelompoknya ada berapa kunci? Dihitung. Di sini ada berapa? Ada? Iya, betul 5. Ya, atau 15 dikurangin 3. 15 kurangin 3, kurangin 3, kurangin 3, kurangin 3, kurangin 3, baru hasilnya 0. Dihitung 3-nya ada berapa kali? Yaitu ada 5 kali. Betul. Nah, ini udah ada contohnya, udah ada pengurangannya. Kamu tinggal tentukan baginya ya.
6 bagi 3 berapa? 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka ini lihat 1, 2. Berarti ada berapa kali? 3-nya. 1, 2. Berarti di sini 2. 12 bagi 6. 12 kurang 6 berapa? 6, betul. Di sini 6 dikurangin 6, betul. Hasilnya di sini pasti 0. Dihitung di sini 1, di sini 2. Berarti 12 bagi 6. Pintar, ada 2 kali. 12 bagi 4. 12 dikurangin 4 berapa? 8. 8 dikurangin 4 berapa? 4. 4 dikurangin 4 hasilnya 0. Ada berapa kali 4? Kita hitung. 1, 2, 3. 4 yang menguranginya ya. 4 yang menguranginya. Supaya hasilnya 0. Bukan 4 jawabannya. Di sini 8 kurang 4, 4. Bukan 4 yang ada di sini. Tapi 4 yang mengurangi 12 supaya hasilnya 0. Maka 12 bagi 4 ada berapa kali? 1, 2, 3. 3 di sini. 18 bagi 6. 18 kurang 6 berapa? 12. 12 kurang 6 berapa? 6. 6 kurang 6 berapa? Hasilnya 0. Maka kita hitung berapa kali 6 yang menguranginya. 1, 2, 3. 18 dibagi 6, 3. Nah, itu anak-anak soleh untuk pembelajaran 1 kita. Agak susah dipahami, tapi insya Allah kalau kamu semakin sering latihan, pasti kamu bisa memahaminya. Baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran 1. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya dengan baik. Dan kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditanya ke Ustadz Aji. Nah, mungkin itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.